Allah adalah pemilik segala kehendak. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menolak apa yang telah Dia tetapkan. Kehendaknya meliputi segalanya, dari hal-hal kecil hingga perkara yang paling besar. Termasuk dalam hal ini adalah ketika Dia menghendaki seorang hamba mengenalnya, merasakan kehadirannya, dan sampai pada makam makrifat. Makrifat bukan sekadar pengetahuan tentang Allah. Makrifat adalah pengenalan yang hadir di dalam hati, yang membuat seorang hamba merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerak dan diamnya. Ia bukan ilmu hafalan, bukan teori yang bisa dikuasai dengan membaca banyak kitab, melainkan cahaya yang turun langsung ke dalam dada seorang hamba. Dan cahaya ini tidak bisa dicapai dengan usaha manusia semata, tetapi sepenuhnya bergantung pada pilihan Allah. Banyak orang beramal sepanjang hidupnya, menumpuk ibadah, memperbanyak amal saleh, tetapi tidak semua sampai pada pengenalan hakiki kepada Allah. Ada pula yang amalnya sedikit, ibadahnya sederhana, tetapi hatinya dibukakan pintu makrifat sehingga mampu melihat kebenaran dengan cahaya Allah. Fenomena ini menunjukkan bahwa makrifat adalah anugerah, bukan hasil perdagangan antara amal dan ganjaran. Amal tetap penting sebagai tanda pengabdian, tetapi yang membuat seseorang mencapai makrifat hanyalah kehendak Allah. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Ia bisa mengolah tanah, menabur benih, dan menyiramnya. Namun, apakah benih itu tumbuh atau tidak, itu di luar kuasanya. Ada faktor hujan, cahaya, tanah, dan kehidupan yang hanya Allah bisa berikan. Demikian pula amal seorang hamba. Ia bisa beramal, bersujud, berdoa, dan berzikir. Tetapi tumbuhnya cahaya makrifat di dalam hati bukan hasil kerja amal itu sendiri, melainkan pemberian Allah. Orang yang terpilih seringkali tidak menyadari dirinya dipilih. Ia menjalani hidup sebagaimana manusia biasa, dengan kesibukan, keterbatasan, bahkan dengan banyak kekurangan. Tetapi di balik itu semua, hatinya disinai cahaya pengenalan. Ia mungkin tidak fasih berbicara tentang ilmu agama, tidak panjang doanya, tidak banyak amal lahiriah yang bisa dipamerkan. Namun, ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang, rasa kedekatan yang tulus kepada Allah. Ketika seorang hamba diberi makrifat, ia tidak lagi melihat amalnya sebagai sebab utama kedekatan. Ia justru merasa malu. Ia sadar amalnya sedikit, lisannya kotor, hatinya penuh kekurangan. Tetapi Allah tetap berkenan menurunkan cahaya ke dalam dirinya. Dari kesadaran inilah lahir rasa syukur yang mendalam. Ia menangis bukan karena menyesal, melainkan karena terpesona akan kasih sayang Allah yang begitu luas. Makrifat adalah pemilihan, bukan pencapaian. Jika pencapaian, maka ukuran manusia akan berlaku. Barang siapa berusaha lebih keras, ia akan lebih dekat. Barang siapa beramal lebih banyak, ia akan lebih tinggi derajatnya. Tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Ada orang yang sibuk beramal, tetapi hatinya tetap keras dan kering. Ada pula orang yang sederhana amalnya, tetapi hatinya lembut, penuh cinta, dan selalu teringat Allah. Pemilihan Allah tidak bisa diukur dengan logika manusia. Ia bagaikan angin yang berembus ke arah tertentu. Manusia hanya bisa merasakan hembusannya, tetapi tidak bisa mengendalikan kemana ia bergerak. Demikian pula dengan makrifat. Allah bisa memberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki, tanpa melihat besar kecilnya amal. Seorang hamba yang mendapat makrifat akan melihat dunia dengan pandangan berbeda. Apa yang dulu dianggap penting, kini terasa kecil. Apa yang dulu mengejutkan, kini terasa ringan. Kehilangan tidak lagi membuatnya hancur, karena ia tahu semua hanya titipan. Kematian tidak lagi menakutkan, karena ia tahu itu adalah jalan pulang. Hidupnya penuh ketenangan, meski di luar mungkin terlihat sama seperti orang lain. Makrifat membuat seseorang berhenti membanggakan amalnya. Ia tahu amalnya hanya sedikit, dan yang sedikit itu pun tidak akan bernilai jika bukan karena izin Allah. Ia sadar bahwa nafas yang ia gunakan untuk salat adalah milik Allah. Tubuh yang ia pakai untuk sujud adalah pinjaman Allah. Hati yang ia gunakan untuk berzikir adalah ciptaan Allah. Maka bagaimana mungkin ia merasa memiliki amal? Semua kembali pada Allah. Tanpa makrifat, amal seringkali terasa kering. Seseorang bisa salat panjang, berzikir ribuan kali, tetapi hatinya tidak merasakan apa-apa. Amal hanya menjadi rutinitas, tubuh bergerak tetapi jiwa kosong. Dengan makrifat, amal menjadi hidup. Salat menjadi perjumpaan dengan Allah, zikir menjadi pelukan batin, doa menjadi percakapan mesra. Amal yang sedikit tetapi dilakukan dengan rasa makrifat, jauh lebih berarti daripada amal yang banyak tetapi kosong dari rasa.
Ada orang yang beramal sedikit karena keterbatasan. Ia sakit, ia miskin, ia sibuk dengan urusan hidup yang berat. Tetapi di balik keterbatasannya, hatinya selalu rindu kepada Allah. Ia mungkin tidak bisa sujud lama, tetapi hatinya selalu berkata, "Ya Allah, Engkau bersamaku." Rindu kecil itu cukup bagi Allah untuk menurunkan lautan makrifat ke dalam dirinya. Ada pula orang yang diuji dengan kelimpahan. Ia kaya, sehat, memiliki waktu luang. Ia mampu beramal banyak, dan ia melakukannya. Tetapi tanpa makrifat, amal itu hanya menjadi beban. Sebaliknya, jika Allah berkehendak, kelimpahan itu menjadi sarana untuk lebih mengenalnya. Ia melihat semua miliknya sebagai titipan, bukan kepemilikan. Ia memberi bukan karena merasa hebat, melainkan karena tahu semua itu bukan miliknya. Makrifat bukan berarti berhenti beramal. Justru makrifat membuat amal menjadi ringan dan ikhlas. Seseorang yang mengenal Allah tidak lagi beramal karena ingin dihitung pahala, tetapi karena cinta. Ia beribadah karena rindu, bukan karena takut. Ia berbuat baik karena ingin menyenangkan Allah, bukan karena ingin dipuji. Makrifat adalah rasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia seperti cahaya yang menyinari kegelapan hati. Ia seperti air yang menyejukkan dahaga jiwa. Orang yang merasakannya akan mengerti, meski tidak bisa mengungkapkannya. Orang yang belum merasakannya akan sulit memahami, meski dijelaskan dengan ribuan kalimat. Cahaya makrifat bisa datang tiba-tiba, seperti kilatan petir yang menyinari malam. Atau ia bisa datang perlahan, seperti fajar yang menyingsing di ufuk timur. Tetapi kapanpun ia datang, itu adalah pilihan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mempercepat atau menundanya. Karena itu, seorang hamba tidak boleh sombong dengan amalnya. Jangan berkata, "Aku sudah beribadah sekian lama, aku pantas mendapat makrifat." Jangan pula meremehkan diri sendiri, "Amalku sedikit, aku tidak layak dipilih." Sebab makrifat bukan soal pantas atau tidak pantas, melainkan soal siapa yang dipilih Allah. Tugas manusia hanyalah beramal dengan ikhlas, lalu menyerahkan hasilnya pada Allah. Hamba yang dimakrifatkan akan merasakan bahwa seluruh hidupnya hanyalah milik Allah. Ia tidak lagi merasa memiliki kekuatan. Semua langkahnya, semua pikirannya, semua ucapannya, hanyalah karena Allah. Ia merasa dirinya kosong, dan hanya Allah yang memenuhi kekosongan itu. Makrifat membuat seseorang rindu untuk pulang kepada Allah. Dunia baginya bukan lagi tempat tinggal abadi, tetapi hanya persinggahan. Ia tetap menjalani hidup dengan baik, tetap bekerja, tetap berusaha. Tetapi hatinya selalu berkata, "Aku ingin pulang kepada Allah." Kerinduan ini tidak membuatnya malas, justru membuatnya lebih semangat untuk memperbaiki diri. Pelajaran terbesar dari makrifat adalah bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Amalmu sedikit atau banyak tidak menjamin apapun tanpa kehendaknya. Tetapi bila Dia menghendaki, meski amalmu sedikit, engkau akan dipilih. Hati yang remuk akan menjadi taman cahaya. Jiwa yang gelisah akan menjadi lautan tenang. Hidup yang hampa akan menjadi penuh makna. Inilah rahasia yang membuat para pencari kebenaran selalu rendah hati. Mereka tidak pernah menganggap diri lebih mulia karena banyak amal. Mereka selalu ingat bahwa yang mengangkat hanyalah Allah. Mereka juga tidak pernah meremehkan orang yang amalnya sedikit, karena bisa jadi orang itulah yang dipilih Allah. Makrifat bukan hak, bukan hasil usaha, tetapi hadiah. Dan hadiah itu tidak bisa dituntut. Ia datang tiba-tiba, tanpa syarat, tanpa alasan. Ia murni kasih sayang Allah. Dengan demikian, jelaslah bahwa Allah menghendaki seorang hamba menjadi makrifat kepadanya bukan karena banyak atau sedikitnya amal. Amal tetap penting, tetapi ia hanyalah ketukan di pintu. Yang membuka pintu hanyalah Allah. Maka jangan pernah merasa berhak, jangan pula merasa tidak layak. Teruslah beramal dengan ikhlas, teruslah berdoa dengan rendah hati, dan biarkan Allah yang memilih waktunya. Jika Allah berkehendak, maka meski amalmu sedikit, engkau akan dipilih. Dan ketika engkau dipilih, engkau akan mengerti bahwa semua yang terjadi bukan karena dirimu, tetapi semata-mata karena kasih sayang dan kehendaknya. Ada kalanya seorang hamba merasa bingung, mengapa dirinya yang penuh dengan dosa, dengan amal yang sedikit, dengan hati yang berulang kali lalai, justru mendapatkan percikan cahaya pengenalan kepada Allah. Sementara orang lain yang kelihatannya rajin beribadah, fasih dalam bacaan, tekun dalam wirid, tidak mendapatkan rasa yang sama. Kebingungan ini sejatinya lahir dari keterikatan manusia pada logika sebab akibat.
Manusia terbiasa berpikir bahwa segala sesuatu harus sebanding dengan usaha. Jika seseorang belajar giat, ia mendapat ilmu. Jika seseorang bekerja keras, ia mendapat hasil. Maka wajar jika manusia beranggapan bahwa semakin banyak amal, semakin dekat ia kepada Allah. Namun, rahasia makrifat tidak tunduk pada logika itu. Ia berada di luar hitungan manusia. Kehendak Allah tidak bisa ditimbang dengan neraca amal. Allah bisa memberi tanpa sebab yang terlihat, sebagaimana Dia juga bisa menahan meskipun semua sebab sudah dipenuhi. Disinilah letak kerendahan hati seorang hamba diuji. Apakah ia berani mengakui bahwa semua hanya bergantung pada Allah, atau ia masih ingin merasa bahwa dirinya memiliki kuasa untuk menentukan? Seorang hamba yang sudah diberi rasa makrifat akan melihat dengan jelas bahwa amal hanyalah jalan, bukan tujuan. Amal adalah kendaraan, tetapi yang menggerakkan kendaraan itu sampai ke tujuan hanyalah Allah. Tanpa Allah, kendaraan itu akan berhenti di tengah jalan, kehabisan tenaga, atau tersesat di persimpangan. Dengan Allah, meski kendaraannya sederhana dan kecil, ia akan sampai pada tujuan yang mulia. Seringkali makrifat lahir justru dari kelemahan. Saat seorang hamba menyadari dirinya tak berdaya, saat ia lelah dengan usaha yang tak kunjung membuahkan hasil, saat ia menyerah dan berkata, "Aku tidak mampu apa-apa, ya Allah." Pada titik itulah, pintu makrifat terbuka. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa kekuatan manusia tidak pernah cukup. Yang membuat cukup hanyalah kasih sayangnya. Ada orang yang hidup dengan amal yang berlimpah, tetapi hatinya masih dikuasai rasa ingin diakui. Ia menumpuk amal bukan karena cinta, melainkan karena ingin dianggap lebih mulia. Ia mencari kehormatan dari manusia, bukan keintiman dengan Allah. Meskipun amalnya banyak, tetapi hatinya tetap gelisah. Ia selalu khawatir amalnya kurang, atau orang lain tidak melihat kebaikannya. Dalam keadaan itu, makrifat belum menyapa. Sebab makrifat hanya akan masuk pada hati yang rela, yang tidak lagi mencari selain Allah. Sedangkan orang yang amalnya sedikit, tetapi hatinya jujur, bisa jadi dipilih Allah. Ia mungkin tidak mampu beribadah lama, tetapi setiap kali ia menyebut nama Allah, ia melakukannya dengan cinta yang tulus. Ia mungkin tidak banyak memberi, tetapi setiap kali ia menolong, ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Dari ketulusan kecil itu, Allah menurunkan lautan cahaya yang luas, hingga seluruh hidupnya terasa dipenuhi oleh kehadirannya. Inilah yang membuat para pencari Allah tidak boleh meremehkan siapapun. Jangan pernah menilai orang hanya dari banyaknya amal yang tampak. Bisa jadi orang yang terlihat sederhana amalnya justru lebih dekat dengan Allah, karena hatinya telah dipilih untuk mengenal. Sementara yang tampak rajin bisa saja masih berputar dalam lingkaran diri sendiri. Makrifat juga sering kali hadir melalui jalan yang tidak disangka. Ada orang yang mendapat makrifat justru setelah jatuh ke dalam dosa besar. Ia menyesal, menangis, dan dari penyesalan itu Allah menurunkan rasa yang dalam akan kehadirannya. Ia sadar betapa lemahnya dirinya, betapa ia hanya selamat karena Allah. Dari situ, ia menjadi hamba yang lembut, rendah hati, penuh syukur. Ada pula orang yang diuji dengan kesulitan besar. Hidupnya penuh penderitaan, kehilangan, kesepian. Ia tidak punya siapa-siapa untuk bersandar. Pada saat itulah ia menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dari kesendirian itu lahirlah pengenalan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ia merasakan Allah begitu dekat, lebih dekat daripada segala sesuatu. Makrifat adalah cahaya yang bisa muncul dari celah-celah gelap kehidupan. Bukan karena manusia berhak mendapatkannya, tetapi karena Allah ingin menunjukkan betapa Dia Maha Pengasih. Dan karena kasih-Nya, orang yang dianggap lemah bisa lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tampak kuat. Bagi seorang yang telah merasakan makrifat, dunia menjadi berbeda. Ia tidak lagi melihat dengan mata biasa, tetapi dengan mata hati. Ia melihat bahwa semua yang ada hanyalah bayangan, sementara hakikat adalah Allah. Harta hanyalah titipan, jabatan hanyalah ujian, tubuh hanyalah pinjaman. Yang sejati hanyalah Allah. Dengan pandangan seperti ini, ia tidak mudah terguncang oleh perubahan hidup. Kehilangan tidak membuatnya putus asa, dan kelimpahan tidak membuatnya sombong. Makrifat membuat hati menjadi tenang. Ia tidak lagi mengejar pujian manusia, karena ia hanya ingin ridha Allah. Ia tidak lagi takut pada celaan, karena ia hanya memandang kasih Allah. Hidupnya sederhana, tetapi hatinya kaya. Ia mungkin tidak dikenal manusia, tetapi dikenal Allah. Ia mungkin tidak dihormati di dunia, tetapi dimuliakan di sisi Allah.
Orang yang telah dimakrifatkan tidak lagi memandang amalnya sebagai sesuatu yang besar. Justru ia merasa amalnya sangat sedikit. Ia merasa tidak pantas jika dibandingkan dengan kasih sayang Allah yang begitu luas. Semakin ia beramal, semakin ia merasa kecil. Semakin ia mengenal Allah, semakin ia merasa hina. Dari perasaan ini lahirlah kerendahan hati yang sejati. Ada orang yang baru sedikit beramal tetapi sudah merasa banyak. Ia membanggakan amalnya, membandingkan dirinya dengan orang lain, merasa lebih baik. Tetapi orang yang telah diberi makrifat tidak akan pernah begitu. Ia tahu bahwa semua amalnya hanyalah debu jika dibandingkan dengan karunia Allah. Ia tahu bahwa yang membuat amal itu bernilai hanyalah izin Allah. Tanpa izinnya, amal itu hanyalah gerakan kosong. Makrifat juga menumbuhkan rasa cinta. Seorang hamba yang mengenal Allah akan mencintainya dengan segenap hati. Ia beribadah bukan lagi karena kewajiban, tetapi karena cinta. Ia salat karena rindu ingin berjumpa. Ia berzikir karena ingin selalu bersama. Ia bersabar karena tahu semua dari Allah. Ia bersyukur karena tahu semua kembali kepada Allah. Cinta ini membuat hidupnya penuh manis, meskipun di luar terlihat pahit. Cinta yang lahir dari makrifat tidak bisa dipadamkan oleh apapun. Ia tetap ada meski diuji, meski disakiti, meski kehilangan segalanya. Justru semakin diuji, cintanya semakin dalam. Sebab ia tahu, semua yang terjadi hanyalah cara Allah mendekatkannya. Jika direnungkan lebih jauh, makrifat adalah puncak anugerah. Sebab dengan makrifat, seorang hamba tidak lagi tertipu oleh dunia. Ia berjalan di jalan yang benar, meski banyak orang lain tersesat. Ia tetap tenang, meski dunia penuh kekacauan. Ia tetap damai, meski badai datang bertubi-tubi. Inilah karunia yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, tidak bisa dipaksa. Maka, siapapun yang diberi makrifat harus selalu bersyukur. Jangan sekali-kali menganggapnya sebagai hasil usaha pribadi. Jangan pula meremehkan orang lain yang belum merasakannya. Sebab semua ada dalam kehendak Allah. Hari ini engkau diberi, esok bisa saja diambil. Hari ini engkau merasa dekat, esok bisa saja diuji dengan rasa jauh. Hanya dengan kerendahan hati dan syukur yang tulus, makrifat bisa tetap terjaga. Kesadaran bahwa makrifat sepenuhnya bergantung pada Allah membuat seorang hamba tidak pernah putus asa. Ia tidak berkata, amalku sedikit, aku tidak akan pernah dipilih. Karena ia tahu, Allah bisa memilih siapa saja. Ia juga tidak berkata, amalku banyak, pasti aku akan mendapat makrifat. Karena ia tahu, Allah bisa menahan siapa saja. Ia berjalan dengan seimbang, beramal dengan sungguh-sungguh, tetapi tetap menyandarkan hasilnya hanya kepada Allah. Dengan begitu, seorang hamba bisa hidup dalam ketenangan. Ia beramal tanpa beban, karena tidak merasa harus mencapai sesuatu dengan amalnya. Ia beramal dengan cinta, karena tahu Allah melihat hatinya, bukan jumlah amalnya. Dan ketika Allah berkehendak, ia akan dipilih untuk merasakan manisnya makrifat, meski amalnya sedikit. Makrifat adalah rahasia yang membuat kehidupan seorang hamba penuh cahaya. Dan rahasia itu hanya dibuka oleh Allah bagi siapa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang bisa menebak siapa yang akan dipilih. Bisa jadi seorang yang kita anggap hina justru dimuliakan Allah. Bisa jadi seorang yang kita anggap mulia justru belum mengenal Allah. Karena itu, yang terbaik bagi seorang hamba adalah terus berjalan dengan rendah hati, terus beramal dengan ikhlas, terus berdoa agar Allah berkenan memilih. Tidak ada yang lebih indah daripada dipilih oleh Allah untuk mengenalnya. Sebab ketika seseorang mengenal Allah, ia telah menemukan segalanya. Ketika seorang hamba berjalan di bumi ini, ia tidak pernah tahu rencana apa yang Allah simpan untuk dirinya. Ada yang sejak kecil sudah ditempatkan dalam lingkungan yang mendukung ibadah, sehingga langkah-langkahnya dipenuhi oleh ketaatan. Ada pula yang sejak lahir justru berada di tengah gelapnya kehidupan, jauh dari cahaya ibadah, bahkan tenggelam dalam dosa. Namun, siapa yang lebih dahulu sampai kepada makrifat, bukanlah ditentukan oleh asal mula perjalanan itu, melainkan oleh kehendak Allah. Seorang anak kecil yang tumbuh dalam keluarga penuh ibadah bisa saja hanya mengenal ibadah sebagai rutinitas, tanpa merasakan getaran cinta kepada Allah. Sementara seorang yang datang dari masa lalu penuh dosa, setelah bertahun-tahun tersesat, tiba-tiba Allah menurunkan cahaya ke dalam hatinya, dan seketika ia mengenal Allah dengan kedalaman yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua ini menunjukkan betapa makrifat adalah rahasia pemilihan, bukan hasil penimbangan amal. Hati manusia ibarat ladang. Ada ladang yang luas,
ditanami banyak benih amal, tetapi kering karena tidak pernah tersentuh air hujan makrifat. Ada pula ladang yang kecil, ditanami sedikit benih, namun Allah menurunkan hujan rahmat-Nya sehingga tumbuh dengan subur. Yang membedakan bukanlah luas atau sempitnya ladang, bukan pula banyak atau sedikitnya benih, melainkan turunnya hujan kasih sayang Allah. Ketika hujan itu turun, hati yang sebelumnya gersang menjadi subur. Air mata yang dulu sulit keluar, kini mengalir deras setiap kali nama Allah disebut. Dada yang dulu penuh resah, kini lapang meski dunia sempit. Jiwa yang dulu gelisah, kini tenang meski hidup penuh ujian. Semua itu adalah tanda bahwa Allah telah memilih untuk menurunkan makrifat ke dalam hati hamba tersebut. Ada pula orang yang sudah lama beramal, tetapi ia selalu merasa terhalang dari rasa kedekatan dengan Allah. Ia heran, mengapa ibadahnya terasa kering. Ia merasa asing dalam zikir, merasa hampa dalam doa. Ia pun berusaha menambah amal, menambah wirid, menambah ibadah sunnah. Namun, tetap saja ia merasa kosong. Pada titik itu, sebagian orang putus asa. Sebagian lagi tetap bertahan, meski tidak merasakan apa-apa. Namun, terkadang justru dalam keputusasaan itu makrifat datang. Allah seakan menunggu hamba itu benar-benar melepaskan semua rasa memiliki, semua rasa, aku berhak karena aku sudah beramal. Ketika hamba itu akhirnya menyerah, menyadari bahwa dirinya tidak memiliki daya apapun, dan hanya Allah yang mampu memberi rasa, maka saat itulah pintu makrifat terbuka. Makrifat tidak turun ketika seorang hamba merasa mampu, tetapi ketika ia merasa tidak mampu. Tidak hadir ketika seorang hamba merasa kaya dengan amal, tetapi ketika ia merasa miskin. Tidak datang ketika seorang hamba berdiri gagah di hadapan Allah dengan catatan amalnya, tetapi ketika ia jatuh tersungkur sambil menangis, "Ya Allah, aku tak punya apa-apa." Banyak orang mengira bahwa makrifat hanya untuk mereka yang memiliki ilmu tinggi atau ibadah yang luar biasa. Padahal, Allah bisa memilih siapa saja, bahkan orang yang sederhana, bahkan orang yang tidak pernah dikenal masyarakat. Seorang kakek tua yang hidup di pelosok, yang salatnya sederhana dan amalnya biasa, bisa jadi dipilih Allah sehingga hatinya bercahaya. Sementara seorang tokoh besar yang terkenal ilmunya bisa jadi masih tertutup dari rasa makrifat. Allah tidak memandang pada banyaknya huruf yang dibaca, tidak memandang pada panjangnya doa yang terucap. Allah memandang pada hati. Jika hati itu ikhlas, jika hati itu jujur dalam kerinduan, meskipun amalnya sedikit, Allah bisa menjadikannya ladang cahaya makrifat. Inilah sebabnya banyak orang bijak mengatakan bahwa ukuran manusia tidak sama dengan ukuran Allah. Makrifat mengajarkan bahwa tidak ada satupun amal yang bisa menjamin kedekatan tanpa kasih Allah. Bahkan amal yang paling besar sekalipun hanyalah titik kecil dalam lautan rahmat-Nya. Seorang hamba yang diberi makrifat akan selalu merasa amalnya terlalu kecil dibandingkan karunia yang ia terima. Dari perasaan inilah lahir kerendahan hati yang sejati. Ia tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain, karena ia sadar, semua hanyalah pemberian. Ia akan terus beramal, tetapi tanpa beban. Ia akan beribadah, tetapi tanpa hitung-hitungan. Ia akan berzikir, tetapi tanpa mengharapkan balasan. Semua itu ia lakukan karena hatinya telah dipenuhi cinta kepada Allah. Cinta ini tidak lahir dari banyaknya amal, melainkan dari pilihan Allah untuk menurunkan cahayanya ke dalam hati. Seseorang yang diberi makrifat akan merasakan kehidupan ini dengan sudut pandang baru. Ia melihat bahwa segala sesuatu hanyalah jalan untuk mengenal Allah. Pekerjaan bukan lagi sekadar mencari nafkah, tetapi sarana untuk mengingat Allah. Keluarga bukan lagi sekadar kebersamaan duniawi, tetapi ladang untuk merasakan kasih Allah. Bahkan musibah bukan lagi penderitaan, melainkan pintu untuk lebih dekat. Semua berubah makna karena Allah telah membuka tabir hati. Tanpa makrifat, dunia terasa berat, amal terasa beban, ujian terasa menyakitkan, tetapi dengan makrifat, dunia terasa ringan, amal terasa indah, ujian terasa manis. Semua itu bukan karena amalnya banyak, tetapi karena Allah menghendaki agar hati itu diberi cahaya pengenalan. Ada pula rahasia lain dari makrifat, ia tidak bisa dipamerkan. Hamba yang benar-benar dimakrifatkan justru akan semakin menutupi dirinya. Ia tidak ingin orang lain tahu apa yang ia rasakan. Ia tidak sibuk menyebut-nyebut kedekatannya dengan Allah. Ia hidup sederhana, seperti orang kebanyakan, bahkan mungkin tampak biasa saja. Namun, di balik kesederhanaan itu, hatinya menyala dengan cahaya yang tidak pernah padam.
Kadang Allah sengaja menutupi orang-orang yang dimakrifatkan dengan penampilan sederhana, agar manusia tidak silau oleh kemuliaan lahiriah. Sebab hakikat, yang dimuliakan bukan tubuh, bukan nama, bukan gelar, tetapi hati. Hati itulah yang dipilih oleh Allah. Dan hanya Allah yang tahu siapa yang benar-benar dipilih. Makrifat juga membuat seorang hamba selalu merasa rindu. Rindu untuk kembali kepada Allah. Dunia baginya hanyalah persinggahan sementara. Ia tetap bekerja, tetap berkeluarga, tetap menjalani kehidupan, tetapi hatinya tidak pernah lupa bahwa tempat kembali hanyalah Allah. Rindu ini membuatnya selalu tenang, karena ia tahu, apapun yang ia alami hanyalah jalan pulang. Dalam rindu itu, ia sering menangis tanpa sebab yang jelas. Ia menangis bukan karena sedih, tetapi karena hatinya tergetar oleh ingatan pada Allah. Air matanya bukan tanda kelemahan, tetapi tanda cinta. Orang lain mungkin tidak mengerti, tetapi ia sendiri merasakan kelembutan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika seorang hamba dimakrifatkan, ia tidak lagi memandang amal orang lain dengan mata penilaian. Ia tidak lagi sibuk menimbang, amalnya banyak atau sedikit. Pahalanya besar atau kecil. Ia sadar bahwa semua itu adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Ia hanya sibuk melihat dirinya sendiri, sibuk memperbaiki hatinya sendiri, sambil berharap agar Allah terus menjaga cahaya yang telah dititipkan kepadanya. Makrifat membuat seseorang menjadi rendah hati, penuh kasih, penuh pengertian. Ia tidak lagi mudah marah, tidak lagi mudah menyalahkan. Ia melihat setiap manusia sedang berjalan di jalan masing-masing, dengan kehendak Allah yang berbeda-beda. Ia tidak merasa lebih baik, tetapi juga tidak merasa lebih buruk. Ia hanya merasa bahwa semua orang sedang dalam perjalanan pulang kepada Allah, dengan cara yang hanya Allah yang tahu. Hidup dengan makrifat bukan berarti bebas dari ujian. Justru seringkali Allah menguji hamba yang telah dimakrifatkan dengan ujian yang berat, agar ia semakin dalam mengenal Allah. Namun, ujian itu tidak membuatnya hancur. Sebab ia melihat di balik setiap ujian ada kasih Allah. Semakin berat ujian, semakin kuat pula rasa cinta yang tumbuh. Makrifat adalah cahaya yang membuat seorang hamba bertahan dalam gelapnya kehidupan. Amal yang sedikit tetapi diberi cahaya akan lebih berarti daripada amal yang banyak tetapi tanpa cahaya. Maka, jangan pernah meremehkan sedikit amal. Bisa jadi dari amal yang kecil itulah Allah membuka pintu makrifat. Bisa jadi dari doa yang sederhana itulah Allah menurunkan rahmat yang besar. Akhirnya, seorang hamba yang diberi makrifat akan selalu berpegang pada satu hal, semua ini adalah pilihan Allah. Ia tidak akan pernah merasa memiliki, tidak akan pernah merasa berhak. Ia hanya bersyukur, setiap saat, karena telah dipilih untuk mengenal Allah meski amalnya sedikit. Syukur itu memenuhi hidupnya, sehingga ia merasa cukup dengan Allah, meski dunia menipis. Dan ketika akhirnya tiba saatnya kembali kepada Allah, ia akan tersenyum, karena ia tahu, hidupnya sudah dipenuhi cahaya pengenalan. Ia tidak membawa banyak amal, tetapi ia membawa cinta. Ia tidak membawa kebanggaan, tetapi ia membawa kerendahan hati. Itulah yang membuat perjalanannya kembali terasa ringan, karena ia tahu, Allah telah memilihnya sejak di dunia untuk mengenalnya.